Antoine hidup bahagia di istana mereka. Satu hari, kurcaci ulung menemui Putri Salju. Pangeran, Putri, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Tentu saja kawan, apa yang kau perlukan? Begini, sewaktu kami pulang dari pertambangan, lalu beristirahat di kamar, tiba-tiba kami mendengar suara aneh. Tolong! Kami lalu memeriksa. Kami berjalan di koridor panjang dan sempit, menuruni tangga. Lalu kami melihat, apa yang kau lihat, Ulung? Penjara bawah tanah. Dan di dalamnya ada seorang pemburu. Benarkah? Jangan-jangan dia pemburu yang menyelamatkan jiwaku. Si jahat Hela pasti mengurungnya karena tidak menuruti perintahnya. Putri Salju dan Pangeran Antoine segera menuju penjara bawah tanah itu. Mereka membebaskan si pemburu dari sana. Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Putri. Aku sudah lama sekali dikurung di sana. Sementara itu, di seberang istana, pada sudut gelap hutan, berdirilah sebuah patung batu. Ratu jahat Hela masih terjebak di dalamnya. Dunkov ada di dekat sana dalam sebuah tenda yang dibuatnya dari 4 batang kayu dan kain kotor. Dalam tenda ia mencari mantra pada buku sihir untuk membebaskan Hela. Mantra gaib, mantra sihir, mantra awet muda. Awet muda? Mantra yang berguna. Baiklah, jadinya. Ini dia ketemu. Dunkov keluar dari tenda, mengambil sebuah ranting pohon, dan mulai menggoyangkannya seperti tongkat sihir. Sekarang aku akan selamatkan ratuku. Abrakrakaroka. Dari batu ke manusia. Dari manusia ke ratu. Tatatadada. Patung batu mulai berderak. Sesuatu yang ajaib terjadi. Tetapi kemudian Hela berubah menjadi seekor siput raksasa. Ia merangkak mendekati Dunkov dengan sungutnya yang berlendir. Mundur. Dunkov sadar telah melakukan kesalahan, lalu berlari ke tendanya untuk mencari mantra lain yang tepat. Siput. Harus diapakan ya? Akhirnya ia menemukan mantra lain dan mulai mengguncang ranting di depan si siput. Dan ini. Kali ini, Hela berubah menjadi katak raksasa. Dunkov takut pada katak itu dan berlari masuk lagi ke dalam tenda. Wah, aku pergi saja. Ia mulai berbicara dalam hati saat ranting masih dipegangnya. Ini semua gara-gara 7 kurcaci itu. Tidak ada mantra yang pas. Bukan simsalabim, bukan abrakadabra. Jadilah batu dasar kurcaci bodoh rokok bloko. Kata-kata yang digumamkan Dunkov ternyata sebuah mantra yang lain. Pada saat itu, para kurcaci yang sedang berada di kebun istana berubah menjadi batu. Putri Salju, Pangeran Antoine, dan si pemburu terkejut. Oh, tidak! Kurcaciku, apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi pada kalian? Katakan sesuatu. Oh, sepertinya mereka terkena sihir. Putri Salju berlari menuju ruang di mana cermin ajaib disimpan dan bertanya padanya. Wahai cermin ajaib, para kurcaciku, apa yang terjadi pada mereka? Kurcacimu, putriku. Mereka telah terkena mantra sihir Dunkov yang sedang berusaha membebaskan Hela dari batu kutukan.
Adakah cara menghilangkan mantranya dan membebaskan para kurcaci? Ya, Putri Salju. Untuk membatalkan kutukan, kau harus temukan halaman buku mantra yang hilang yang tersobek dari buku sihir dan hilang dalam hutan. Putri menemui pemburu di ruang tahta. Ia menceritakan tentang halaman pada buku sihir dan bertanya pada pemburu apakah ia bersedia menolong para kurcaci. Dengan senang hati aku akan menolongmu dan para kurcaci, Putri. Sebuah kehormatan bisa menolong mereka. Si pemburu bersiap-siap lalu berangkat. Ayo. Misinya adalah menemukan halaman buku yang hilang agar bisa menyelamatkan kurcaci. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Dankov menyadari ada halaman buku yang hilang. Bisa jadi mantra yang kubutuhkan ada pada halaman yang hilang itu. Aku harus mencarinya. Ia tidak tahu di mana harus mencari. Di bawah batu tidak ada. Oh, di lubang ini. Tapi halaman yang dicari tidak ada. Tak jauh dari sana, halaman sihir ternyata tergantung pada batang pohon harapan yang berwarna-warni. Dankov dan pemburu berbarengan tiba di tempat itu. Mereka saling berhadapan. Dankov merasa agak takut, tetapi kemudian mereka melihat kertas halaman itu tergantung di pohon harapan. Jarak antara keduanya dengan pohon itu sama. Mereka harus berlomba untuk sampai di sana. Dankov berlari sebisa kakinya yang pendek dan gemuk itu membawa. Tetapi pemburu punya ide yang lebih baik. Ia menyiapkan busurnya dan melesatkan anak panah. Dia gemut. Coba lihat si kecil melesat. Dankov berlari sangat cepat. Anak panah nyaris tak dapat melampauinya. Tapi anak panah mengalihkan konsentrasinya, membuat Dankov tidak menyadari ada batu di tengah jalan. Aduh. Anak panah melintasinya dan menyambar halaman ajaib itu dari pohon. Mestinya tadi kurapal mantra awet muda itu untukku. Dankov gagal lagi. Dan pemburu segera mengambil halaman ajaib itu dan kembali ke istana. Putri Salju meraih halaman ajaib yang diberikan pemburu, lalu menuju ke tempat kurcaci. Wahai kini yang berubah menjadi batu, yang tampak seperti boneka taman, kini kurapa mantra memecah kutukan, karena apapun yang jahat harus dipatahkan. Batu kurcaci perlahan mulai retak dan pecah. Lalu satu demi satu mantra batu terpatahkan. Pertama, si ulung. Lalu si bodoh, si pemalu, si pemarah, si riang, si penasaran, dan si pemalas. Kami bebas. Terima kasih Putri. Dan terima kasih juga untukmu pemburu. Aku tadi tidur seperti batu karena kami jadi batu. Putri Salju dan 7 kurcaci sangat bahagia karena mantra kutukan dapat dipatahkan. Dan sekali lagi, istana kini damai sentosa. Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky.